Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, ketemu lagi ya kita di semester ini, gitu ya. Di semester ini, saudara bertemu lagi dengan saya di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, sebelum nanti kita masuk dalam ke satu semester ke depan, kita akan belajar, kita akan mengenal dulu rancangan atau rencana pembelajaran kita selama satu semester ke depan. Saya akan share screen untuk RPS. Silakan saudara download RPS yang sudah saya share di virtual class, ya. Saya share sebentar. Oke, ini adalah rencana pembelajaran semester kita selama satu semester ke depan untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini, dosen pengasuhnya atau pengampu itu ada Bu Chandra, ada Pak Yoyo, ada Pak Bayu, ada Bu Nani, ada saya, dan juga ada Pak Agung. Nah, apabila nanti selama satu semester ke depan, ya ketika saudara mengikuti perkuliahan ini, mata kuliah ini, kemudian ada kendala ingin bertanya, kemudian dengan saya itu juga saudara mungkin ada yang kurang puas gitu ya dengan jawaban saya, bisa bertanya dengan para dosen pengasuh yang lain. Jadi kami saling terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan. Nah, untuk akuntansi keuangan lanjutan ini, yang nanti akan saudara ikuti selama satu semester ke depan, itu akan membahas masalah-masalah terkait dengan akuntansi firma, kemudian akuntansi untuk ekspansi internal, lalu akuntansi untuk ekspansi eksternal. Jadi pokok pembahasan yang akan saudara ikuti selama satu semester ke depan, itu terkait dengan akuntansi firma, di mana nanti saudara akan belajar tentang akuntansi pembentukan firma, kemudian akuntansi pembagian laba, rugi laba firma, kemudian akuntansi pembubaran firma, dan akuntansi likuidasi firma. Lalu untuk ekspansi internal, nanti saudara akan belajar akuntansi penjualan angsuran, lalu akuntansi penjualan konsinyasi, kemudian kantor cabang, dan juga transaksi dalam mata uang asing. Lalu untuk yang ekspansi eksternal, nanti saudara akan belajar akuntansi kombinasi bisnis, yaitu terdiri dari merger, konsolidasi, dan juga akuisisi, serta bagaimana saudara nanti menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Kemudian capaian pembelajarannya, ya setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa itu mempunyai pengetahuan yang memadai tentang akuntansi untuk firma, kemudian akuntansi untuk ekspansi internal, lalu akuntansi untuk ekspansi eksternal, sehingga mahasiswa mampu melakukan pencatatan pembentukan firma, lalu pembagian rugi laba, perubahan anggota firma, kemudian juga distribusi kas dan juga likuidasi firma, kemudian nanti belajar juga penjualan angsuran, lalu pencatatan konsinyasi, lalu penyusunan laporan keuangan gabungan kantor cabang, kemudian transaksi mata uang asing, dan juga kombinasi bisnis, serta bagaimana saudara menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Jadi ini merupakan mata kuliah lanjutan, di mana mata kuliah ini itu harus ditempuh ya kalau saudara sudah menempuh paling tidak minimal AKM 1 gitu ya, minimal AKM 1 karena sudah belajar dari dasar ya PA1, PA2, kemudian di intermediate-nya saudara sudah belajar di AKM 1, lalu saudara akan belajar di yang lebih advance yaitu di akuntansi keuangan lanjutan. Kemudian rincian pembelajarannya ya untuk di satu semester ke depan itu adalah saudara nanti mampu mencatat pembentukan firma, mampu menghitung dan mencatat pembagian rugi laba firma, lalu mencatat perubahan keanggotaan firma, lalu menghitung pendistribusian kas
kepada anggota dan mencatat likuidasi firma, lalu mencatat transaksi penjualan angsuran, konsinyasi, baik itu nanti dari sisi pengamanat dan juga komisioner, lalu transaksi di kantor pusat dan kantor cabang, dan bagaimana nanti saudara menyusun laporan keuangan individual dari masing-masing kantor pusat dan juga kantor cabang, kemudian laporan keuangan gabungan untuk kantor cabang. Lalu juga saudara diharapkan mampu untuk mencatat transaksi dalam mata uang asing. Ya. Lalu saudara juga mampu menjelaskan konsep dari kombinasi bisnis, lalu bagaimana mencatat transaksi kombinasi bisnis, ya kemudian nanti saudara juga akan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jadi selama satu semester ke depan 16 capaian ini harus saudara penuhi, ya, atau harus saudara capai. Kemudian ada acuan pustaka yang harus saudara bawa ya ketika atau saudara gunakan untuk pendamping mata kuliah ini, yaitu adalah buku Advanced Accounting ya, karangannya BEMS, kemudian Advanced Financial Accounting karangannya Tan sama Perhoff ya. Kemudian saudara juga menggunakan SAK tahun 2014. Kemudian untuk buku latihan ya, nanti yang akan saudara gunakan sebagai latihan setelah nanti mengikuti satu materi gitu ya. Saudara nanti akan menggunakan bukunya Bu Ani dan juga Bu Chandra. Lalu nanti ada Advanced Accounting dari Drebin dan juga dari Drebin ya, kemudian Advanced Accounting dari Herit ya. Jadi nanti ini acuan pustaka yang harus saudara gunakan ketika nanti mengikuti mata kuliah ini. Oke. Kemudian ini adalah rincian kegiatannya ya. Nanti setiap pertemuan ya kita akan membahas per capaian yang tadi akan kita ikuti ya, akan kita capai dalam masing-masing materi gitu ya. Nanti di pertemuan pertama setelah pembahasan RPS ini adalah nanti kita masuk ke firma ya. Nah, dari rincian pembelajaran nanti ada yang pertama itu ada saudara mampu mencatat pembentukan firma, lalu mampu menghitung pembagian laba rugi. Nah, materinya itu adalah nanti dari pembentukan dan pembagian laba rugi firma, dari pengertian firma, bagaimana karakteristik dari firma, lalu pembentukan firma, lalu pembagian firma. Nah, dari pembelajaran ini ya diharapkan mahasiswa itu mampu memahami karakteristik firma, lalu mencatat pembentukan firma, lalu mampu menyusun raca firma sesaat setelah pembentukan, pembagian laba ruginya bagaimana menghitungnya, lalu mencatat pembagian laba rugi. Sumbernya ya nanti acuannya dari sumber yang ini ya. Kemudian nanti ada tugas ya yang akan saudara kerjakan setelah materi ini selesai. Jadi tugas itu akan saudara kerjakan ketika saya selesai menyampaikan satu materi. Ya, jadi nanti setiap tugas itu adalah dikumpulkan saat materi yang baru akan masuk. Jadi saudara harus mengumpul sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan. Ya. Kemudian nanti evaluasinya untuk per materi, ya ini ada tugas untuk materi yang pertama. Ya. Kemudian ini nanti rinciannya, ya untuk masing-masing pertemuan. Kemudian sebelum ujian tengah semester, saya akan melakukan review ya untuk materi setengah semester yang nanti akan diujikan di UTS. Ya, di ujian. Plus ada tes, saudara. Ya, jadi nanti dipersiapkan pertemuan terakhir akan saya gunakan sebelum ujian ya, akan saya gunakan untuk tes. Ya, supaya saudara juga punya gambaran bagaimana nanti ujian di tengah semester. Ya, begitu juga untuk ujian akhir semester itu juga ada review. Ya, nanti akan saya review. Plus juga ada tes, ya supaya saudara punya persiapan bagaimana nanti menempuh baik itu di ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Ya. Kemudian komponen nilai, ya untuk komponen nilai ujian tengah semester proporsinya adalah 35%, kemudian ujian akhir semester 35% juga, tes itu 10%,
Kemudian untuk tugas dan kuis. Nah, kuis ini nanti akan saya berikan ya di tengah-tengah pembelajaran. Ya, nanti kalau di tengah-tengah pembelajaran ada kuis ataupun ada tugas, nanti akan saya masukkan ke komponen nilai yang ini. Ya. Kemudian apabila saudara ingin mendapatkan nilai A, minimal itu adalah 85. Ya, seperti mata kuliah yang lain untuk teori itu minimal 85 untuk bisa mendapatkan grade A. Ya. Lalu ketentuan-ketentuan lain ya ketika nanti untuk perkuliahan kita itu menggunakan konsep blended learning ya. Nanti ketika kuliah, ketika jam kuliah, saya akan konfirmasi kepada saudara melalui grup WhatsApp ya, apakah akan ada yang kuliah luring, sehingga nanti saya akan persiapan untuk kuliah di dalam kelas gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada yang kuliah luring, ya maka saya akan full menggunakan Zoom. Kemudian untuk pelaksanaan kuliah kita pakai virtual class ya. Kemudian jadi segala informasi nanti akan saya share di virtual class. Jadi saudara harus rajin-rajin mengecek virtual class masing-masing, di mana nanti saya akan upload materi, tugas, dan ujian, bahkan pengumpulan tugas saudara pun itu akan saya gunakan melalui virtual class. Ya, jadi saudara harus bisa selalu mengecek dan juga perhatikan benar-benar waktu yang dibatasi ya ketika ada pengumpulan tugas, karena seperti yang kita tahu virtual class kita itu ketika waktu itu sudah melewati batas maka pengumumannya akan hilang. Oke, kemudian saudara juga harus tepat waktu ya ketika kuliah ya, baik itu daring maupun luring. Kemudian untuk yang luring ya seperti biasa nanti kalau ada bel saudara langsung masuk ke dalam kelas. Ya, ini untuk yang luring ya saudara pakaian rapi ya seperti biasa saudara harus pakai kemeja tidak berbahan kaos gitu ya. Kemudian ini untuk yang luring juga apabila ada yang luring tidak boleh menandatangani presensi. Kemudian aktif ya, jadi saudara silakan aktif jika ada yang ingin bertanya saat saya menyampaikan materi, dipersilakan dengan tata etika yang benar. Kemudian kalau akan keluar kelas, silakan saudara minta izin. Kemudian untuk tugas, nanti akan saya informasikan kembali saat materi itu selesai disampaikan. Ya, nanti akan saya konfirmasi bahwa di pertemuan ini akan ada tugas. Ya, jadi untuk waktu itu melihat dari ajuan RPS kegiatan rinciannya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan RPS. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, maaf izin bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya, apakah selama proses pembelajaran 1 semester ini ada video pendamping, Bu? Terima kasih. Oke. Kalau untuk video mata kuliah ini, itu untuk video pendamping sudah ada ya di YouTube channel saya. 1 semester insya Allah sudah ada. Jadi kalau misalnya dari perkuliahan kita daring dan juga luring yang menggunakan Zoom ataupun yang nanti di kelas, apabila ada yang kurang paham, nanti bisa cek juga di YouTube channel saya. Jadi saudara bisa akses bebas ya. Jadi tidak ada batasan waktu, hanya saat perkuliahan saja saudara harus bertanya dengan saya gitu ya, atau ingin belajar. Jadi juga bisa melihat di video yang sudah saya upload di YouTube channel saya. Gitu. Jadi fleksibel ya. Jadi ada perkuliahan biasa ya kita di jam yang ditentukan, plus saudara juga bisa belajar di luar dengan video yang sudah saya buatkan. Begitu Mbak Bunga? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ampun. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan RPS ya. Kemudian nanti setelah ini kita akan masuk di materi yang pertama